Halo cuy, balik lagi bersama gue. Gue yakin kalian udah pada tahu ini apaan. Kalau nggak tahu, baca judulnya lagi ya. Ini adalah Rexus Daxa M71 Pro. Kalau yang versi klasiknya udah gue review sekitaran 2-3 bulan yang lalu. Sekarang giliran versi Pro-nya. Dan langsung aja kita mulai reviewnya. Untuk kelengkapannya kita bakalan dapat dus, manual book, kartu garansi, 4 buah spare switch, 1 buah switch puller, 1 buah key puller, 1 set magnetic anglet fit, 1 buah keycap CSC dan enter berwarna merah, 1 buah kabel USB Type-C yang udah sleeving, dan yang terakhir 1 buah keyboard gantengnya. Untuk desainnya sendiri sebenarnya sama aja kayak Daxa M71 klasik yang udah gua review. Dia punya layout 71 keys dengan dedicated arrow key dan beberapa modifier di atasnya. Di bagian samping kanan kirinya ada LED bar yang nambah efek-efek underglow. Dan bagusnya di sini pakai aksen warna hitam ya. Soalnya di M71 klasik kemarin gua agak komplain di sini warna merah. Menurut gua lebih gantengan warna hitam kayak gini meskipun ini sebenarnya sepele banget sih. Untuk di bagian belakangnya ada 4 buah rubber fit dan kalian bisa nempelin magnetic anglet fit yang didapat di kelengkapannya tadi biar posisinya makin PW. Di sini ada satu hal yang berbeda dengan M71 klasik, di mana versi Pro-nya ini ada 1 buah switch untuk nyelamatin keyboardnya. Ya, karena versi Pro-nya ini memiliki mode wireless. Untuk pairingnya gampang banget, kita tinggal nyalakan keyboardnya lalu menekan shortcut Fn plus P hingga backlightnya melakukan multiple blinking. Habis itu kita tinggal tentuin slot pairing yang disediakan dari Fn plus key sampai Fn plus T. Fungsinya agar keyboard ini menyimpan identitas device yang telah terhubung. Jadi suatu saat kalau mau pindah-pindah antar device tinggal menggunakan shortcut device slotnya tadi. Setelah memilih slot, kita perlu tahan shortcut Fn plus P sampai huruf P-nya itu blink dengan cepat. Dan saatnya kita pilih device bernama Daxa M71 Pro di PC, laptop, HP, ataupun tablet kita. Tungguin pairingnya kelar dan udah deh, ready to go. Oh ya, hal yang gue jelasin tadi merupakan cara pairingnya. Jadi sebenarnya kalau udah pairing, kita tinggal nyalain si keyboardnya, terus pastiin Bluetooth device kita nyala, maka mereka berdua bakalan connect secara otomatis. Ada satu hal yang menarik di sini bahwa dia punya mode auto sleep. Artinya ketika kita tinggalkan keyboardnya dalam beberapa saat dengan kondisi nyala, maka dia akan sleep secara otomatis. Dan untuk nyalanya lagi tinggal pencet sembarang tombol, ini responnya cepet banget. Gue yakin fitur auto sleepnya ini untuk menghemat baterai, karena baterainya M71 Pro bisa tahan hingga 10 jam penggunaan dan 35 jam standby dengan kapasitas 1000 mAh. Masih seputar koneksi, di mana muncul pertanyaan mengenai delay. Simpelnya koneksi Bluetooth versi 5-nya M71 Pro ini udah cukup bagus. Mungkin secara angka masih tetap ada latency, namun secara experience penggunaan ini udah aman banget sih. Bahkan ketika digunakan untuk bermain game. Dan gue nggak menemukan adanya isu yang aneh-aneh mengenai konektivitas Bluetooth-nya seperti lagi-lagi yang berlebihan ataupun tiba-tiba disconnect terus connect sendiri. Nggak ada cuy, semuanya aman, semuanya work properly. Oh ya, untuk ngecasnya pasti menggunakan USB Type-C yang portnya disimpan di bagian kiri belakang dari si keyboardnya. Dan ketika kita ingin menggunakan wired mode, kita nggak perlu nyalain saklar yang di bagian bawahnya tadi ya. Jadi tinggal colokin kabelnya, udah deh, bisa langsung dipakai dengan menggunakan wired mode. Sekarang kita bahas keycapsnya yang udah pakai modelan double shot atau double inject. Sebenarnya secara overall keycapsnya ini sama aja dengan M71 klasik ya. Mulai dari ukuran bottom row-nya yang sama di 1,25U. Terus dari teksturnya juga sama, build quality-nya sama, font yang digunakannya pun sama. Yang membedakan sebenarnya hanya dari colorway-nya aja. Dimana untuk varian M71 Pro ini memiliki two-tone colorway keycaps ya. Yang pertama warna hitam abu-abu dan satu lagi warna putih orange. Di balik keycaps pasti ada switch dong. Kalau di M71 klasik menggunakan OTEMU switch, di M71 Pro ini menggunakan Gateron switch yang gua rasa kayaknya Gateron K9 kalau ngelihat dari housingnya yang menggunakan white bottom ya. Untuk varian warnanya ada red, blue, brown, sama yellow. Ya, yellow ini adalah varian terbaru untuk Gateron switch yang ada di M71 Pro ini. Rexus ngirimin gua 2 keyboard, ada yang Gateron yellow sama satu lagi ini yang Gateron blue. Sekarang langsung kita typing test aja deh.
Saatnya mendeskripsikan feel menggunakan kata-kata. Nah, untuk si Gateron Yellow-nya ini memiliki feel yang super smooth, dia empuk juga, dan pastinya suaranya nggak berisik. Pokoknya ini asik banget sih. Tapi bukan berarti Gateron Blue-nya jelek juga, karena Gateron Blue juga asik cuy. Dia memiliki feel tactile yang berasa banget, klikinya juga gurih, dan pastinya ngasih experience typing yang enak banget sih. Jadi tergantung preferensi masing-masing, kalian mau yang linear, mau yang kliki, ataupun yang tactile. Ada satu hal yang sebenarnya baru gue sadarin, bahwa ternyata di M71 Classic dan M71 Pro itu stepnya udah pre-loop dari sananya. Meskipun gue nggak dapet info dan nggak tahu ini sebenarnya grace yang digunakan grace apaan. Dan mengenai rattle sebenarnya masih ada rattling di bagian stepnya ya, dan lumayan kerasa sih. Tapi seenggaknya lumayan udah dapet grace bawaan dari sananya atau udah pre-loop dari sananya. Mungkin kita tinggal sedikit memodifikasi atau nge-tuning lagi biar sesuai dengan selera kita. Sekarang lanjut ke fiturnya yang udah super duper lengkap, dari mulai N-key rollover, anti ghosting, Windows lock, multimedia shortcut, makro, Mac mode, RGB yang ngaturnya gampang banget. Ada beberapa shortcut yang disediakan biar ngaturnya bisa on the fly via keyboardnya, hingga dukungan software untuk pengaturan RGB, key assignment, dan pengaturan makro. Ada satu hal yang menarik dan menurut gue itu merupakan selling point yang punya nilai tinggi di M71 Pro ini, dimana dia memiliki fitur hot swappable switch, yang artinya switchnya bisa dilepas pasang dengan mudah dan memiliki kompatibilitas yang luas banget karena beda konsep dengan removable switch. Gue udah nyobain sendiri bahwa beberapa switch yang gue punya ini masuk plug and play ke M71 Pro ini. Salah satu contohnya kayak Gateron KS8, KS9, OTEM White Bottom, Content, dan KL Pro White Bottom. Untuk switch yang lainnya juga gue rasa bakalan plug and play masuk ke sini, bahkan sampai ke PCB mount. Soalnya kalau gue ngeliat dari PCB-nya ada 2 buah lubang di bagian kanan kiri center hole-nya yang gue agak yakin bahwa itu disiapkan untuk swap ke PCB mount. Oke, gue rasa reviewnya cukup. Si Daxa M71 Pro ini dibanderol dengan harga yang terjangkau, yaitu di Rp869.000. Dan Rexus punya bundling yang menarik sekali, dimana isinya adalah Daxa M71 Pro, Daxa Air, dan seperangkat case-nya dengan harga Rp1.329.000. Kalau kalian minat silahkan cek link di deskripsi di bawah. Dan kesimpulannya, untuk di harga 800 ribuan udah jelas M71 Pro ini worth it banget. Dia punya value for money yang sangat amat tinggi, disikat abis dari mulai kelengkapan yang sangat amat lengkap. Desainnya juga bagus, nggak ada yang aneh-aneh, build quality-nya juga udah kerasa solid, dan fiturnya ini lengkap banget. Bahkan sampai Mac mode aja punya loh, untuk di keyboard mechanical yang range harganya masih di bawah 1 juta. Di sisi lain, gue mau appreciate sama Rexus udah mau masukin Gateron Yellow ke M71 Pro sebagai varian switch barunya mereka ya. Soalnya untuk switch yang aneh-aneh, yang pre-apply atau pre-install dari sononya itu menurut gua agak jarang. Kebanyakan di pasaran itu adanya red blue, bosen banget kan? Dengan adanya Gateron Yellow, menurut gua untuk orang-orang yang suka sama switch linear jadi ada pilihan lain selain Gateron Red, yang menurut gua pribadi memang lebih enak Gateron Yellow daripada Gateron Red. Tapi bukan berarti Gateron Red nggak enak juga. Itu aja dari gua, thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya, bye.